Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Dwi Putri dengan NIM 2104258. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hano Selina, SIP, MAP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran administrasi negara yang terdiri dari landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional, dan landasan kebijakan lain. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang landasan-landasan yang saya sebut tadi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang konsep sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara adalah satu kesatuan proses kebijakan pemerintah yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan terintegrasi dan dibantu oleh stakeholder untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan ideal. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Maksudnya adalah peraturan yang telah ditetapkan itu berdasarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran pengamalan dari 5 sila dari Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari proklamasi kemerdekaan yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan moral. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan negara. Kedudukan dan fungsi lembaga negara serta pemerintah daerah merupakan dasar dari terselenggaranya sistem administrasi negara Republik Indonesia.
Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arahan bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan jangka waktu yang panjang sehingga dapat terwujud dalam waktu yang bertahap. Selanjutnya, adapun pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama dan kepercayaan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa, dan terakhir bidang keamanan dan pertahanan. Yang terakhir yaitu landasan kebijakan lain. Landasan kebijakan lain terbagi atas dua yaitu tertulis dan tidak tertulis, meliputi 1. Peraturan perundang-undangan kepastian hukum, lindungi aparatur negara atau masyarakat. Yang kedua, bukan peraturan perundang-undangan, contohnya pidato kenegaraan atau program daerah. Dari penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa landasan sistem administrasi negara merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijakan, penyusunan rencana, dan program-program pembangunan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.